Kiranya ada sukacita hari ini. Kembali lagi bersama-sama kita akan memuji, mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu ini. Kembali lagi juga bersama Kak Roni di sini. Tetapi Kak Roni nggak bisa ditemenin sama Kak Rani hari ini. Kak Raninya sedang lagi ada di rumah. Tapi nggak apa-apa. Kak Roni masih punya banyak teman. Dan hari ini Kak Roni akan ditemani oleh dua teman kakak yang sangat luar biasa. Siapakah dia? Kita panggilkan dulu yang pertama, Kak Via. Halo Kak Via. Halo Kak Roni. Halo adik-adik yang ada di rumah. Selamat hari Minggu. Selamat hari beribadah. Halo Kak. Apa kabar kakak? Sukacita. Yeay. Oh ya, Kak Via kan nggak sendirian ya? Bener, Kak Via masih ada teman loh, yaitu Kak Rafa. Kak Rafa mana? Sini. Halo teman-teman, apa kabar? Pasti Luar biasa. Ya. Ya, hari ini kita akan bersama-sama memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, yuk bersama-sama sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita akan menyanyikan lagu apa Kak? Kudaki-daki. Yuk yang di rumah, bersama-sama kita berdiri. Berdiri ya, bangkit berdiri ya. Yuk kita nyanyiin lagu. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Yeay, luar biasa ya Kak ya? Luar biasa sekali. Masih Kak. sukacita? Masih dong. Iya. Oh iya Kak, kita kan udah nyanyi. Iya. Habis ini kita mau apa ya? Di sini kita mau berdoa. Kita mau berdoa karena kita hari ini telah berjumpa lagi di hari Minggu, harinya Tuhan. Kita mau beribadah. Maka dari itu kita mau sama-sama berdoa ya adik-adik ya. Kak Roni juga sama Mas Rafa kita berdoa ya. Yuk. Yuk, ayo lipat tangannya, tutup mata, dan tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus, kami berkumpul di sini dan kami juga berkumpul di rumah kami. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menyertai kami dimanapun kami berada, dan terimalah Tuhan persembahan kami ini, pujian kami ini. Kiranya kami terus bersukacita dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selamanya. Amin. Yuk bersama-sama kita nyanyikan Roti dan Mentega. Ayo semuanya. Kau temanku, kita selalu bersama.
biasa banget ya lagu Tuhan ya. Iya, karena roti dan mentega itu saling melengkapi, baju dan celana itu saling melengkapi. Betul Sama itu. seperti kita juga harus saling Melengkapi. Oh ya Kak, habis ini kita akan mulai mendengarkan firman Tuhan loh. Wow, kita sudah siapkan hati kita belum untuk mendengar firman Tuhan? Adik-adik yang di rumah sudah siapkan hati? Yuk, Sudah ya? Sudah ya. Nah, kali ini kita akan menyanyikan lagu Bahasa Cinta. Yuk, Teman-teman juga ikut nyanyi ya. Yuk. Boleh tepuk tangan juga adik-adik yang di rumah. Dekatlah, ku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta, tanpa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Hebat ya Kak ya. Jadi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik persiapkan ya hati, pikiran, dan semua yang ada di kita, dan persiapkan apa Kak? Alkitab. Yuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sidung yuk. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah anak. Hari ini Bu Siska yang akan menemani kalian untuk bercerita dan juga mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap ya? Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, Bu Siska mau bertanya, bagaimana kabar kalian? Puji Tuhan, Bu Siska harap kalian tetap menjaga kesehatan meskipun di rumah, dan tetap bersuka cita meskipun kita sudah lama tidak bisa bertemu dan beribadah secara langsung tatap muka. Tapi Bu Siska percaya kalian tetap berdoa dari rumah, kalian tetap mendengarkan firman, dan juga tetap bersekutu bersama dengan papa mama yang ada di rumah. Nah adik-adik, dalam kondisi corona seperti sekarang ini, jangan berkurang sukacitanya. Kita harus membagikan sukacita kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Berbagi itu apa sih? Berbagi itu artinya memberikan apa yang kita miliki kepada orang lain. Bisa kepada tetangga, bisa juga kepada adik kakak, atau juga kepada anggota keluarga yang lainnya. Nah, ada sebuah cerita. Siska mau bercerita tentang kehidupan dua buah keluarga yang ada di sebuah kampung. Satu keluarga ini dari keluarga ayahnya bernama Pak Lukas. Pak Lukas ini bekerja sebagai seorang petani. Lalu keluarga yang kedua itu keluarganya dipimpin oleh Pak Yohanes. Pak Yohanes ini bekerja sebagai peternak. Dia beternak ayam. Nah, dua keluarga ini tinggal berdekatan sebagai tetangga. Mereka bukan dari keluarga yang kaya, mereka hidup dengan sederhana. Tetapi hebatnya keluarga ini, meskipun tidak memiliki harta yang melimpah, mereka senantiasa mau berbagi. Jika keluarga Pak Lukas yang seorang petani ini sedang panen cabai atau panen tomat, keluarga ini membagikan hasil panennya itu kepada keluarga Pak Yohanes. Demikian pula ketika ayam Pak Yohanes itu bertelur atau panenan ayamnya itu melimpah, maka Pak Yohanes juga mengantarkan 1-2 ekor ayam atau beberapa butir telur kepada keluarga Pak Lukas. Nah,
kedua keluarga ini hidup rukun, saling berbagi, saling mengasihi, saling menolong. Pada suatu hari, Pak Lukas ini terjatuh ketika dia sedang pulang dari sawahnya. Kebetulan Pak Yohanes yang pulang dari pasar seusai menjual telur melihat dengan serta-merta Pak Yohanes ini menolong mengangkat Pak Lukas, kemudian menaikkan di atas sepeda motornya dan membawanya ke klinik terdekat. Pak Lukas sangat berterima kasih karena pertolongan Pak Yohanes ini. Pak Lukas bisa merasakan tubuhnya, luka-lukanya itu tidak terasa begitu sakit. Nah, adik-adik pernah berbagi juga? Pernah menolong juga? Misalnya berbagi apa? Oh iya, berbagi makanan. Ya, ketika sebelum pandemi corona seperti ini, di sekolah mungkin kita berbagi makanan dengan teman-teman. Atau mungkin berbagi alat tulis juga dengan teman-teman. Bagaimana rasanya berbagi? Senang? Ya. Ketika kita berbagi sesuatu dengan orang lain pasti ada sukacita. Tapi jangan salah, teman kita yang kita bagi pun merasakan sukacita yang tidak kalah besarnya dengan sukacita kita yang memberi. Nah, adik-adik, demikian pula kisah yang terjadi ketika para rasul itu hidup bersama di jemaat yang mula-mula. Kita mau baca dari Kisah Para Rasul 4. Kisah Para Rasul 4 ya. Ayatnya yang ke-32 sampai yang ke-37. Baik, kita akan baca ya bersama-sama. Sudah ketemu semua? Boleh minta bantuan mama atau papa bagi adik-adik yang masih kecil, yang mungkin masih belum bisa mencari sendiri. Sudah ketemu? Baik, mari kita baca bersama-sama. Perikop atau judulnya adalah Cara Hidup Jemaat. 1, 2, 3. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Dia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Wah, ternyata pada zaman dahulu ketika murid-murid Tuhan Yesus itu hidup sebagai jemaat mula-mula, mereka juga hidup bersama-sama dengan berbagi. Disebutkan di sini mereka merasa sehati dan sejiwa. Maksudnya apa sehati dan sejiwa? Maksudnya mereka merasa kesulitan yang satu itu adalah kesulitan semuanya. Kelebihan yang satu itu adalah kelebihan semuanya. Mereka tidak ada yang merasa sesuatu itu adalah kepunyaannya sendiri. Tidak ada yang merasa bahwa ini punyaku saja, kamu tidak boleh. Atau
ini cuma buat aku, kamu tidak usah. Ternyata tidak ada yang seperti itu. Semua saling berbagi. Ada yang menjual tanahnya, ada yang menjual rumahnya, termasuk salah seorang yang bernama Yusuf. Bapak Yusuf ini menjual ladang miliknya. Lalu uangnya dikemanakan? Uangnya diberikan kepada rasul-rasul untuk nantinya dibagi-bagikan kepada jemaat Tuhan yang ada di situ. Berbaginya sesuai dengan kebutuhannya tentunya. Orang yang kekurangan diberi lebih banyak. Adil itu tidak harus sama banyak dan sama besarnya. Adil itu berarti memberikan sesuatu kepada orang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, di sini kita belajar adik-adik bahwa jemaat mula-mula tidak pernah merasakan kekurangan, tidak merasakan kesulitan, dan juga tidak merasakan sedih karena mereka saling tolong-menolong, saling berbagi, saling membantu. Nah, di masa pandemi corona seperti ini, mungkin kita juga banyak melihat tayangan di televisi bagaimana orang-orang kehilangan pekerjaannya, orang-orang banyak yang hidup kesulitan. Nah, sekarang coba kita lihat di sekeliling kita, apakah ada tetangga kita yang kesulitan? Apakah ada mungkin teman-teman sekolah kita yang kesulitan juga karena orang tuanya berhenti bekerja, karena usahanya berhenti sementara. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa berbagi. Berbagi itu tidak harus dalam jumlah yang besar, disesuaikan dengan kemampuan kita. Mungkin kita bisa berbagi kue-kue kecil atau snack ketika kita membuat pisang goreng mungkin di rumah, atau bakwan atau yang lainnya. Kita bisa berbagi, kita bisa memberikan sedikit dari yang kita miliki itu kepada tetangga kita. Atau mungkin teman-teman kita yang kesulitan, teman-teman sekolah kita bisa mendukung juga di dalam doa. Atau bisa berkoordinir dengan teman-teman satu kelas untuk mengumpulkan sedikit dari uang tabungan kita untuk dibagikan. Ada banyak cara untuk berbagi. Bahkan ketika teman kita mungkin kesulitan belajar jarak jauh, kita bisa berbagi dengan cara membantu pelajaran yang sulit itu dengan video call, mungkin kita belajar bersama. Ada banyak hal yang bisa kita bagikan teman-teman. Jadi kita tidak perlu takut. Mungkin ada yang berpikir, aku kan masih anak-anak, aku belum punya apa-apa. Kita punya. Percayalah bahwa ada banyak hal yang bisa kita bagikan. Kita minta hikmat dari Tuhan, apa yang bisa kita bagikan, bagaimana cara kita menolong. Dan percayalah, Tuhan yang akan memberikan kita jalan keluar untuk berbagi, untuk menolong dan saling membantu. Dengan demikian, kita akan menjadi saksi Kristus, kita akan menjadi terang bagi sekeliling kita. Sudah siap adik-adik untuk berbagi? Ya, Bu Siska senang sekali karena adik-adik bersemangat dan selalu penuh sukacita. Bahkan sukacita itu pun bisa kita bagikan dengan orang tua kita di rumah atau dengan adik kakak kita, supaya suasana rumah selalu dipenuhi dengan sukacita dan pengharapan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari kita tutup firman Tuhan hari ini di dalam doa. Kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita tutup mata kita, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan. Kami belajar Tuhan dari para rasul dalam hidup jemaat mula-mula
bagaimana mereka hidup dengan saling menolong dan berbagi. Berikan kepada kami Tuhan hikmat dan juga hati yang penuh dengan kasih, sehingga kami tidak egois, kami tidak menjadi pelit dan memikirkan diri kami sendiri, tetapi penuh dengan sukacita kami mau menolong, kami mau berbagi dan membantu orang-orang yang ada di sekeliling kami. Siapapun yang butuh bantuan kami, biarlah kami dengan penuh sukacita mau membagi dan mau menolong. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa firman-Mu akan tinggal di dalam hati kami dan menjadi penguatan bagi setiap kami untuk menjalani hidup dan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, kita sudah berdoa, kita sudah mendengarkan firman. Sampai bertemu di kesempatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo adik-adik semuanya. Yeay. Kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Tadi gimana firmannya? Luar biasa kan? Luar biasa. Hebat ya Kak Fia ya firmannya ya. Kak Rafa. Firman Tuhan tadi diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai pada 37 yang mengajarkan kita untuk saling memberi, saling berbagi untuk melengkapi sesama manusia seperti yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, segenap hatimu dan segenap akal budimu. dan hukum yang kedua apa Mas Rafa? Kasihilah sesamamu manusia seperti kamu juga mengasihi dirimu sendiri. Yeay, hebat ya. Yeay. Harus tetap mengasihi dan berbagi. Benar, jangan Ya. lupa berbagi ya, dan jangan lupa selalu bahagia dan sukacita. Ya, tiba di akhir penghujung nih Kak. Sedih ya, tapi Ya. kita akan berjumpa lagi di minggu selanjutnya. Ya, nggak apa-apa deh. Yuk, sebelum kita tutup ibadah hari ini, kita akan tutup dulu dengan berdoa. Yuk, kita Ya. berdoa. Sekarang yang pimpin doa ada Mas Mas Roni. Yuk Mas Roni, semuanya teman-teman adik-adik yang ada di rumah lipat tangan, tundukkan kepala dan tutup mata. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah selesai beribadah pada hari ini dan telah mendengarkan firman-Mu serta memuji nama-Mu. Tuhan, walau kami sedang berada di rumah, berikanlah kami sukacita, berikanlah kami berkat-Mu agar kami anak-anak-Mu tetap dapat kembali semangat, kembali bersukacita, dan esok hari ketika kami berkumpul lagi di gereja, kami dapat bertemu dengan teman kami yang penuh dengan kebahagiaan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami berdoa hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yuk kita tutup ibadah pada hari ini dengan kita menyanyikan Jalan Serta Yesus. Yuk. Berdiri lagi. Yuk, berdiri lagi yuk. Pakai gerakan ya adik-adik ya. Gerakan ya, kita mau jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita jalan yuk. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari.